Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Analagita Maharani, nomor absen 26 dari kelas 9C SMP Negeri 1 Penebel. Oh ya, gimana kabar teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dengan wabahnya virus COVID-19 atau virus corona, mari kita semua menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berdoa. Semoga kita semua senantiasa sehat dan selamat. Saya akan membawakan sedikit materi tentang globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Secara sederhana, era globalisasi dapat dipahami sebagai era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan, baik itu batasan geografis ataupun budaya. Istilah yang sering disebut dunia tanpa batas, yaitu paling tepat menggambarkan kehidupan manusia di zaman sekarang. Seakan tidak ada lagi batas yang menghalangi segala bentuk kehidupan manusia. Semua itu terjadi tidak lain karena teknologi yang sudah menanjak maju sehingga membuat manusia di bumi ini merasa lebih praktis, mudah, dan cepat dalam menjalani kehidupan. Faktor penyebab dan pendorong proses globalisasi ini terjadi di antaranya perkembangan teknologi dan informasi. Ada banyaknya kerjasama internasional. Selanjutnya, terdapat kemudahan-kemudahan dalam sistem transportasi dan ekonomi terbuka. Globalisasi mempunyai beberapa ciri di antaranya perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Adanya peningkatan interaksi kultural, serta meningkatnya masalah-masalah bersama. Bentuk-bentuk globalisasi yaitu 1. Globalisasi di bidang budaya. 2. Globalisasi di bidang komunikasi. 3. Globalisasi di bidang ekonomi. 4. Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Globalisasi di bidang transportasi. Berikut ini saya jelaskan tentang globalisasi di masing-masing bidang. Globalisasi di bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Adapun contoh globalisasi di bidang budaya: 1. Peningkatan imigrasi. Kehidupan orang asing ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar dapat mengakibatkan terjadinya imigrasi. 2. Pengaruh pada busana masyarakat. Dunia fashion yang semakin dinamis dan saling mempengaruhi antar negara. 3. Budaya asing berkembang di Indonesia. Ini merupakan suatu dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. 4. Budaya lokal semakin luntur. Sebagian besar generasi muda di Indonesia lebih menyukai budaya asing ketimbang budaya lokal. 5. Pertukaran budaya antar negara. Globalisasi di bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Contohnya,
teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi di bidang ekonomi adalah 1. Kegiatan ekspor dan impor. Ini adalah hubungan kerjasama antar negara di bidang perekonomian. 2. Munculnya pasar bebas. Artinya, setiap negara di kawasan tertentu dapat melakukan kegiatan ekonomi satu sama lain. 3. Perusahaan asing masuk ke Indonesia. Artinya, perusahaan-perusahaan asing dapat mengoperasikan bisnisnya di Indonesia dan saling menguntungkan satu sama lain. 4. Bisnis e-komersi tumbuh pesat. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk globalisasi. 5. Masuknya produk luar negeri. Globalisasi membuat produk impor produk luar lebih mudah. Adapun ciri-ciri globalisasi ekonomi. 1. Beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. 2. Perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. 3. Memiliki kemudahan jangkauan geografis. 4. Menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. 6. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional dengan cara kompetitif. 9. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Tujuan utama perkembangan globalisasi IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Adapun contoh globalisasi di bidang IPTEK adalah A. Kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. B. Kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru. C. Kemudahan dalam transaksi jual beli. Globalisasi di bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa faktor yang membuat globalisasi di bidang transportasi menjadi semakin berkembang. A. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. B. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. C. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Dampak positif globalisasi. Terjadinya perubahan tata nilai dan sikap.
Perubahan sosial budaya pada era modern ditunjukkan dengan adanya pola pikir masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Pola pikir irasional terdapat pada masyarakat tradisional dan masih berpegang teguh pada adat tertentu. Tata nilai dan sikap yang ditunjukkan pada masyarakat tradisional masih dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang tidak masuk akal. Sementara itu, pola pikir rasional terdapat pada masyarakat maju yang berorientasi pada masa depan. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memotivasi masyarakat berpikir ilmiah dan rasional dan mendorong setiap orang mengembangkan ide-ide baru. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Efisiensi merupakan ketepatan cara yang digunakan dalam melakukan sesuatu. Seperti contoh adanya jaringan internet yang mempermudah masyarakat memperoleh berbagai barang melalui online shop. Tercipta lapangan kerja. Perubahan sosial budaya terjadi karena masyarakat menyesuaikan kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Kondisi ini mendorong terciptanya lapangan kerja baru untuk menyediakan barang atau jasa kebutuhan manusia. Mendorong berlangsungnya globalisasi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia dapat berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Arus informasi dan alih teknologi dapat berlangsung tanpa batas. Terjadinya pertukaran budaya. Adanya globalisasi mengakibatkan demikian mudahnya budaya asing masuk dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Demikian pula sebaliknya, kebudayaan di satu negara dapat mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ruang sosial masyarakat menjadi semakin terbuka. Melalui kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas chatting di internet, kita dapat membuka lingkungan pergaulan kita secara luas. Memacu etos kerja masyarakat. Kita harus bersaing dan berjuang agar kita tidak menjadi masyarakat yang terpinggirkan. Kita harus pantang menyerah menghadapi segala tantangan yang ada. Masyarakat akan semakin maju. Perkembangan teknologi ataupun penemuan-penemuan baru di berbagai bidang akan segera disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Dan penemuan baru tersebut akan dapat dengan mudah dipelajari oleh masyarakat di belahan bumi yang lain. Mendorong iklim pemerintahan yang efisien. Efektivitas dan efisien kerja menjadi tuntutan yang umum. Negara-negara yang korup dan tidak efisien akan dijauhi oleh investor asing. Dengan demikian, pemerintahan negara-negara di dunia akan terdorong untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya agar lebih efektif, efisien, dan tidak korup dan transparan. Adapun dampak negatif globalisasi, yang pertama, westernisasi, kedua, demoralisasi, yang ketiga, kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya, yang keempat, kriminalitas, yang kelima, pencemaran lingkungan, dan yang terakhir, kenakalan remaja. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya antara lain: 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. 3.
menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. 7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi di bidang IPTE antara lain: 1. Berkompetisi dalam kemajuan IPTE. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang IPTE. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi antara lain: 1. Menyiapkan sumber daya manusia. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi pengusaha dan lembaga pemerintahan. 3. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi antara lain: 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana. Upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi antara lain: 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi sebagai salah satu hasanah budaya. Dalam menghadapi arus globalisasi, kita harus memiliki kualitas diri yang tangguh. Ada banyak cara efektif untuk meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi era globalisasi, yaitu belajar bahasa asing atau bahasa internasional. Langkah awal jika Anda ingin mulai mengembangkan diri di era globalisasi adalah dengan cara belajar bahasa asing atau bahasa internasional. Misalnya, belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, Mandarin, dan lain sebagainya. Jika Anda sudah memiliki bekal dasar berupa penguasaan bahasa ini, akan mudah sekali bagi Anda berkecimpung dalam suatu bidang tertentu di era modern ini. Open-minded pada hal positif. Belajarlah untuk memiliki pikiran yang terbuka, terutama untuk hal-hal yang positif dan menguntungkan Anda. Jangan menganggap jika apa yang Anda pikirkan itu selalu benar. Belajarlah untuk menerima pendapat orang. Pilih mana yang baik serta bedakan yang menguntungkan Anda dan mana yang tidak. Asah terus skill yang dikuasai. Kuasai dan asah terus skill Anda, sebab dengan skill inilah Anda akan mendapatkan nilai tambahan. Jangan menganggap skill hanyalah sebuah keterampilan yang biasa saja, sebab bisa jadi skill tersebutlah yang bisa membawa Anda menuju pada kesuksesan yang luar biasa. Buat planning hidup yang baik.
Buatlah rencana yang baik dan matang, karena semua hal dalam hidup ini memang tidak ada yang tahu seperti apa takdirnya. Namun, bukan berarti kita malas untuk menentukan apa yang akan dipilih. Sebab, manusia juga berhak untuk merencanakan sesuatu dalam hidupnya. Rencana yang baik dan matang akan membuat Anda lebih mudah mendapatkan banyak baru. Tingkatkan kemampuan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir, atau lebih tepatnya kritis dalam berpikir, juga harus dilakukan demi menghadapi era globalisasi. Anda harus bisa mengolah apapun yang ada dalam pikiran Anda. Jangan menganggap jika kemampuan berpikir tidak berpengaruh, sebab pada era globalisasi atau era yang modern akan mencetak banyak sekali sumber daya manusia yang kritis, cerdas, berpikiran terbuka, dan berkembang. Sadar teknologi. Sadarlah akan perkembangan teknologi pada era modernisasi ini agar nantinya Anda tidak menjadi generasi yang tertinggal. Anda bisa menggunakan smartphone, laptop, atau sosial media demi mengasah kemampuan Anda di bidang teknologi. Pastikan jika Anda menggunakannya secara bijak. Jangan terpaku dengan sesuatu yang kuno, sebab tidak semua hal yang kuno baik dan tepat untuk diterapkan pada era globalisasi. Dampak globalisasi bagi pelajar. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan muda. Pengaruh globalisasi terhadap pelajar begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia, sehingga muncul dampak pengaruh globalisasi baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif bagi pelajar akibat pengaruh globalisasi yaitu 1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 2. Mudah melakukan komunikasi. 3. Cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. 4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 6. Dapat mengetahui dan mempelajari sejarah dan kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Adapun dampak negatif bagi pelajar akibat pengaruh globalisasi yaitu 1. Banyaknya informasi yang didapat tetapi tidak semuanya dapat disaring dengan baik. 2. Membuat para pelajar tidak kreatif karena terbentuknya sikap konsumtif dari pelajar. 3. Membuat para pelajar memiliki sikap untuk menutup dirinya sendiri dan berpikir sempit. 4. Banyaknya pelajar yang meniru perilaku buruk yang berasal dari orang asing yang datang ke Indonesia. 5. Pelajar mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. 6. Majunya teknologi sehingga membuat para pelajar merasa tidak membutuhkan orang lain. Hal ini menyebabkan para pelajar mempunyai sikap individualis. Para pelajar Indonesia kebanyakan memiliki pola gaya hidup kebaratan. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi globalisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.